Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai tugas mini riset, rekayasa ide, dan juga project work. Berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah manajemen agribisnis Bapak Adib, kami telah melakukan wawancara mengenai pelaku usaha agribisnis dalam beradaptasi di masa COVID-19 ini. Hasil dari wawancara tersebut telah kami rangkum dalam presentasi ini. Sebelum masuk ke materi, adanya kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Sri Lestari, Umi Afizah, Zahra Hanggreni, saya sendiri Momari Jalina Sition. Selanjutnya ada pengertian pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Adapun metode penelitian yang kami lakukan yaitu tempat penelitian. Yang pertama ada Pasar Karya Kasih Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya ada Pasar Gelugur, Rantau Prapat, Sumatera Utara, serta Pasar Suprapto, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Adapun metode pengumpulan data, dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode pengumpulan data dengan mewawancarai 5 responden dari pelaku usaha agribisnis di 3 pasar tradisional di atas, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dijumpai saat berdagang di masa pandemi COVID, dan juga bagaimana pelaku usaha ini dapat beradaptasi dengan COVID ini. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Lestari. Selanjutnya, deskripsi dan karakteristik responden. Deskripsi responden. Dalam penelitian ini, responden adalah pedagang yang berjualan hasil pertanian dan memiliki lapak tetap. Sedangkan, karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan lamanya berusaha atau berjualan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian. Keadaan pasar selama masa COVID sepi, jumlah responden 4, persentase 80%. Keadaan pasar selama masa COVID ramai, jumlah responden 1, persentase 20%. Keadaan pasar selama masa COVID, jumlah responden 5, persentase 100%. Dari tabel di atas, sebanyak 4 orang pedagang dari total 5 responden dengan persentase 80% menyatakan bahwa keadaan pasar menjadi sepi selama masa pandemi, dan 1 di antara 5 responden dengan persentase 20% merasa bahwa dagangannya ramai pembeli selama pandemi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah ide dari permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha agribisnis. Lalu, adapun ide yang kami berikan yaitu dengan berjualan seperti biasa, mungkin porsi dagangan yang bisa dikurangi dari porsi dagangan sebelum COVID. Karena diketahui dari hasil wawancara yang kami lakukan bahwa pasar masih belum stabil penjualannya. Tidak jarang dijumpai masih banyak pasar yang sepi pembeli. Hal inilah yang menjadi pelajaran bagi pelaku usaha agar dapat membaca pasar yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dengan membaca pangsa pasar yang ada dan pedagang dapat menyesuaikan porsi dagangan mereka. Hal inilah yang dapat membangkitkan ekonomi para pelaku usaha agar tidak ada bahan dagangan yang terbuang dan juga dapat laku terjual semua. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, dari kesimpulan dari di atas, rata-rata pelaku usaha yang ada pada pasar tradisional Karya Kasih, Gelugur, dan juga Suprapto merasa pasar tempat mereka berdagang sepi. Dari pelanggan yang biasanya sebelum COVID sangat ramai. Rata-rata pelaku usaha memilih untuk menjalani usaha mereka itu seperti biasa. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok 8, presentasi dari kelompok 8. Kami akan melampirkan video hasil wawancara kami dengan pelaku usaha di beberapa pasar. Selamat menyaksikan dan terima kasih.
berapa lama berjualan di Pajak Karya Kasih ini? Sekitar 5 tahunan ya Bu. Permasalahan apa aja Ibu dapati semenjak adanya COVID-19 ini? Setelah pandemi ini gimana sih Bu cara beradaptasi Ibu gitu? Udah mulai stabil lah zaman sekarang lah ya Bu. Jadi pendapatan pun udah normal ya. Saya nomor Nasution NIM 7203515. Saya berkuliah di Medan. Baik, di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah agrobisnis. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Bersedia dah. Dengan Ibu siapa? Ibu Rosmoli Borudis. Sudah berapa lama Ibu berdagang di pasar bunga ini? Pasar bunga ini saya berdagang mulai tahun 2019. Baru terus masuklah pasar PKP. Permasalahan apa saja yang Ibu alami saat berdagang di era COVID-19 ini? Kalau permasalahan saya di masa Covid ini ya kewalahan cari bunga karena kurang. Sampai tiap minggu kami ke Medan Tanjung Merawa. Itu pun kurang. Seluruh Labuan Batu ini kami latih ke pedesaan mencari bunga. Karena tak ada kegiatan orang semua menanam bunga. Kelancaran bisnis bunga pun agak lumayan. Kalau boleh saya tahu, apakah pandemi COVID-19 yang sudah ada kurang lebih 2 tahun ini sangat mempengaruhi pendapatan Ibu? Kalau masa sekarang ini, gimana aku bilangnya? Kalau bagian dari bunga sudah berkurang lah pendapatan dari bunga. Tapi di masa Covid itu lancar bunga, karena larinya orang menanam-nanam. Tapi kalau sekarang sudah berkurang lah bagian bunga dan tanaman bibit-bibit tanaman ini. Bagaimana cara Ibu dalam beradaptasi dengan pandemi sekarang ini? Kalau saya menghadapi pandemi sekarang ini tidak pernah khawatir karena saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi itulah yang terbaik. Dan pada masa pandemi ini justru menguatkan iman saya. Karena apapun yang terjadi di dunia ini sudah kehendak Tuhan. Jadi kita pun jadi seringlah rajinlah berdoa biar kuat menghadapi segalanya. Terima kasih Ibu. Kalau boleh tahu Kakak udah berapa lama Kak berjualan di Pajak Karya Kasih ini? Sekitar 5 tahun ya Kak. Permasalahan apa aja sih yang Kakak dapat selama Kakak berjualan di sini? Selama COVID ini? Selama COVID ya? 2 tahun ke belakang sih awalnya tuh udah jadi setelah makin lama kami berjalan pajak juga terus karena mereka kurang mungkin dalam pajak seperti ini mereka lebih dominan belanja ke warung kaki lima. Terus kalau boleh tahu Kak, pengaruh Kakak pendapatan ini makin berkurang ya Kak ya. Gimana sih cara Kakak beradaptasi sama COVID ini dalam perdagangan? Kalau masalah beradaptasinya ya dalam seperti yang biasa aja, tapi tentang masalahnya jadi setidaknya itu ya selama dengan Ibu siapa? Aisyah. Sudah berapa lama Ibu Ida berjualan di pasar ini? Udah hampir 30. 30 tahun ya? Ya. Permasalahan apa saja yang Ibu hadapi? Ya tunggu. Belanja. Selama Apa? Ya udah tunggu ini sebentar aja Pak ya ini Pak. Bu, Ya. permasalahan apa saja yang Ibu hadapi saat berjualan di masa pandemi COVID-19 ini? Ini kan dengan banyak sunyi, tak laku, tak habis. Ah, itulah masalahnya, bahan mahal dijual tak kena. Sini duduk di sini. Kalau boleh tahu berapa
kuliah di Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat tugas video wawancara mata kuliah manajemen bisnis. Apakah itu bersedia saya wawancarai? Dengan ibu siapa? Saya namanya Sudah berapa lama ibu berdagang di pasar sayur Mandiri? Permasalahan apa saja yang ibu alami saat berdagang di era COVID-19 ini, Bu? Kalau boleh saya tahu, apakah pandemi COVID-19 yang sudah ada kurang lebih 2 tahun ini sangat mempengaruhi pendapatan ibu dalam berdagang? Bagaimana cara ibu dalam beradaptasi dengan pandemi sekarang ini? beradaptasi ya sebenarnya selama ini